Hai guys, ketemu di part 6. Jadi kita berlatih soal tes wawasan kebangsaan untuk CPNS. Soal nomor 1. Pada tahun 2001, MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang presiden adalah A. Presiden mengangkat Ketua DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. B. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. C. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat. D. Presiden dan atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya. E. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan DPR dan DPD atas usul MPR berdasarkan keputusan MK. Jawabannya adalah B. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. 2. Negara Jerman Timur yang didirikan atas dukungan dari Uni Soviet bernama A. Republik Federasi Jerman, B. Republik Uni Jerman, C. Republik Demokrasi Jerman, D. Republik Jerman Timur, E. Republik Rakyat Jerman. Jawabannya Republik Demokrasi Jerman. 3. Tujuan dilakukan pelayaran hongi oleh VOC di Kepulauan Maluku adalah A. Memobilisasi pegawai VOC dari Batavia, B. Melakukan patroli untuk menjaga keamanan, C. Mengontrol kekuasaan penguasa pribumi, D. Mendistribusikan logistik bagi pegawai VOC, E. Mengontrol jumlah tanaman jangka penduduk. Jawabannya adalah B. Melakukan patroli untuk menjaga keamanan. 4. Indische Partij IP dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena faktor berikut kecuali A. IP menolak untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis. B. IP dianggap menghasut rakyat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. C. Salah seorang pendiri IP, Suwardi Suryaningrat, mengkritik pemerintah dengan tulisan Als ik in Nederlander was, andai kata saya orang Belanda. D. IP menolak untuk merayakan 100 tahun pembebasan Belanda dari Inggris. E. IP dalam melakukan perjuangan menggunakan cara radikal. Jadi, jawabannya adalah D. IP menolak untuk merayakan 100 tahun pembebasan Belanda dari Inggris. 5. Tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik adalah A. Membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. B. Mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia. C. Membebaskan Indonesia dan bangsa-bangsa Asia dari dominasi Barat. D. Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik. E. Memberikan latihan militer rakyat Indonesia untuk melawan Belanda. Jawabannya adalah B. Mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia. 6. Gubernur pertama Jawa Timur yang menolak ultimatum Sekutu hingga meletus pertempuran Surabaya adalah A. Tengku Muhammad Hasan, B. RMTA Suryo, C. Latuharari, D. Muhammad Nur, E. Samratulangi. Jawabannya adalah RMTA Suryo. 7. Salah satu anggota Wali Songo yang memanfaatkan kesenian sebagai media dakwah dan penyebaran agama Islam adalah Sunan A. Giri, B. Derajat, C. Kalijaga, D. Ampel, E. Gunung Jati. Jawabannya adalah C. Kalijaga. Karena meski tradisi wayang kulit bukan dari agama Islam, namun oleh Sunan Kalijaga dimodifikasi dengan menambah cerita yang berbau agama Islam. Tak hanya melalui wayang kulit, putra Tumenggung Wilwatikta atau Raden Saur ini juga menciptakan lagu ilir-ilir dan gundul-gundul pacul sebagai sarana dakwahnya. 8. Perhatikan data berikut. 1. Menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan, atau sultan. 2. Mengeluarkan uang kertas. 3. Membangun jalan raya antar Anyer Panyarukan. 4. Menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 menjadi 20.000 orang. 5. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Terus pembaruan di bidang militer dan pertahanan yang dilakukan Dendels pada waktu berkuasa di Indonesia ditunjukkan pada nomor A 123, B 145, C 234, D 245, E 345. Jawabannya adalah E 345. 9.
Beberapa hari ini sedang hangat topik mengenai rencana pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan. Pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota yang baru tersebut, yaitu sebagian Kutai Kartanegara dan sebagian Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Berbagai persiapan selanjutnya akan mulai dilaksanakan, antara lain ialah terkait revisi regulasi yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota RI, yakni A. UU 19/2007, B. UU 29/2007, C. UU 17/2009, D. UU 27/2009, E. UU 71/2009. Jawabannya adalah UU 29/2007. 10. Tokoh penyebar agama Kristen di daerah Tapanuli Utara adalah A. Norman Sands, B. Franciscus Saverius, C. Baron van Hove, D. Valentinus, E. Francois Stark. Jawabannya adalah Norman Sands. Jadi di nama aslinya beliau adalah Ludwig Ingwer Norman Sands. Di daerah Batak dikenal sebagai Ingwer Ludwig Norman Sands atau IL Norman Sands. Lahirnya di Nordstrand, Denmark, yang kini disebut juga sebagai Jerman, 6 Februari 1834 dan meninggal di Sigumpar, Toba, Samosir 23 Mei 1918 pada umur 84 tahun. Adalah seorang penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak, Sumatera Utara, yang berasal dari Jerman, tetapi lebih dikenal di Indonesia. Hasil dari pekerjaannya ialah berdirinya sebuah gereja terbesar di tengah-tengah suku bangsa Batak Toba, yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau disebut juga HKBP. Oke, that's all untuk pembahasan kita. Kita ketemu lagi ya di pembahasan soal berikutnya. See ya.